Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Penindasan dari kolonial Belanda antara lain ialah monopoli perdagangan rempah-rempah, praktik diskriminasi, pelaksanaan sistem tanam paksa, dan politik pintu terbuka. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau dikenal dengan politik adu domba. Kondisi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia karena adanya penjajahan ialah penderitaan, kelaparan, serta kemiskinan. Pada tahun 1908, didirikanlah organisasi pertama yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan pendidikan nasional. Kemudian muncullah organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia yang semakin memperkuat pergerakan nasional. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Pada Dasar kongres yang ini, sudah mereka ada, menyusun Sumpah Pemuda bukan yang berisi dasar yang tekad belum untuk ada. bersatu dan berjuang mencapai kemerdekaan. Begitu Pergerakan juga pemuda negara menjadi Indonesia. kekuatan yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kami, putra dan 28 Oktober 1928. Ketika itu sumpah dibacakan para pemuda pendiri bangsa. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dalam Perang Dunia Kedua, yaitu sebuah perang global yang berlangsung melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Perang Dunia II mengubah haluan politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan untuk memperkuat kerjasama internasional dan mencegah konflik-konflik yang akan datang. Para kekuatan besar yang merupakan pemenang perang, Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Britania Raya, dan Prancis menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan super yang saling bersaing dan mendirikan perang dunia yang kelak bertahan. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator yang mengumumkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Karena perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional dan meraih kemerdekaan yang sebenarnya masih berlanjut. Para pemimpin Indonesia melakukan perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan mereka melalui konferensi meja bundar di Belanda pada tahun 1949 dan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. En samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vaststaat dat hoe de conferentie zal ontwikkeld, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland. En het uitgangspunt mogen blijven van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen wel vrij en de beide volkeren samenwerking mogen vonden, verklaar ik uitspreken van de conferentie mogelijk. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. Heer Hatta legt weer aan ons land de strijd van 4 jaar in de geschiedenis aanvang, grondvesten, vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ondankbaar zijn. Bangsa Indonesia en bangsa Belanda anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agama. De Sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een veilig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maatschappij. Sinds Nederland zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië en de bescherming van Indonesië overgedragen, heeft het de wijsheid tot een grondwet van uitkomst. Die overdracht zal, als eenmaal in plaats nimmer weer niet gedacht worden. Elke gedachte van de soevereiniteit van ooit Nederland zal terugkeren, is uitgesteld. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zelf is, voor zover het van Nederland afhangt, onherroepelijk verwisseld. Ten slotte spreekt dan de heer Quitchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt bij de gelegenheid van de opening der conferentie. Kesimpulannya, bangsa dan warga negara Indonesia mengalami begitu banyak bentuk penyiksaan dan kekerasan. Maka dari situlah bangkit rasa perlawanan dan hasrat untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Pesan moral yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu, cintailah tanah air kita, tekadkan dalam hati untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera.
Jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur, berjuang mati-matian demi kemerdekaan negara kita. Jadikan perjuangan mereka sebagai pembakar api semangat dalam diri untuk menjaga keutuhan NKRI kita.